Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Ustazah Elviana Putri Hapsari. Anak-anak bisa memanggil dengan sebutan Us Elvi. Nah, hari ini nanti kita akan belajar mengenai bunyi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu bunyi? Betul sekali. Bunyi adalah sesuatu yang timbul akibat adanya suatu getaran. Nah, coba sekarang kita semua pegang tenggorokan kita masing-masing. Sudah ya? Nah, ketika kita sedang berbicara, tenggorokan kita akan bergetar. Getaran itulah yang nantinya akan menimbulkan bunyi yang dapat terdengar oleh telinga kita. Benda atau segala sesuatu yang menimbulkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang ada di sekitar kita, contohnya ada banyak sekali. Bisa juga berupa alat-alat musik. Contohnya, gitar. Nah, gitar itu ketika kita petik senarnya akan menimbulkan getaran. Maka, gitar itu bisa menghasilkan bunyi. Kemudian contoh lainnya ada juga seruling. Ada juga angklung, dan kemudian ada juga biola. Nanti anak-anak bisa cari contoh yang lainnya. Nah, semakin dekat kita dengan sumber bunyi, maka semakin keras juga suara yang akan terdengar. Sementara semakin jauh kita dengan sumber bunyi, maka akan semakin lambat atau pelan juga suara itu terdengar. Nah, jadi keras atau tidaknya suara atau bunyi itu sangat dipengaruhi oleh jarak antara sumber bunyi dengan adanya pendengar. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis bunyi. Sebelum masuk ke jenis-jenis bunyi, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu apa itu frekuensi. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu frekuensi? Iya, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Banyaknya getaran dalam 1 detik. Iya. Jadi, misalnya begini anak-anak. Suatu burung itu terbang dengan frekuensi 20 Hz. Nah, maka bisa kita ketahui kalau burung itu terbang dengan mengepakkan sayap atau sayapnya itu bergetar sebanyak 20 kali selama 1 detik begitu. Kenapa Ustafi bilang tadi Hertz? Ya, Hertz itu adalah satuan dari frekuensi yang biasa kita singkat dengan Hz. Begitu ya. Nah, sekarang berdasarkan frekuensinya, bunyi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya sangat rendah atau kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengarkan oleh hewan-hewan seperti jangkrik ataupun anjing. Nah, yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini bisa didengarkan oleh kita, manusia. Kemudian, bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini frekuensinya sangat tinggi anak-anak.
lebih dari 20.000 Hz. Maka dari itu, yang bisa mendengarkan bunyi-bunyi ultrasonik ini hanyalah hewan-hewan seperti halnya lumba-lumba, kemudian kelelawar, seperti itu. Sementara manusia tidak, ya. Nah, kemudian selanjutnya, bunyi itu bisa sampai terdengar di telinga kita karena ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, syaratnya adalah adanya sumber bunyi. Yang kedua, syaratnya adalah adanya media penghantar atau media perantara. Dan yang ketiga adalah adanya pendengar. Nah, sumber bunyi tadi kan sudah kita pelajari. Lalu, media penghantar atau media perantara itu apa sih, Us? Nah, media penghantar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah udara atau gas. Nah, untuk perambatan bunyi dengan media zat padat, itu contohnya adalah ketika anak-anak bermain dengan menggunakan penggaris misalnya. Kalian pegang penggaris, kemudian didekatkan dengan telinga kalian. Kemudian salah satu ujungnya lagi diketuk-ketuk. Nah, pasti nanti telinga kita akan mendengarkan suara tersebut. Itu adalah bukti bahwa bunyi itu dapat merambat melalui zat padat. Kemudian yang kedua tadi, dengan media penghantar berupa zat cair. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah. Kalian ambil 1 ember yang berisi air, kemudian bawa corong ya. Bawa corong. Nah, dekatkan telinga kalian ke corong tersebut, kemudian mintalah teman kalian atau kakak kalian untuk mengetuk-ngetuk bagian luar ember tersebut. Nanti pasti akan terdengar suara di telinga kalian. Nah, seperti itu. Itu adalah bukti bahwa bunyi itu dapat merambat melalui zat cair. Kemudian yang ketiga itu adalah bunyi merambat melalui media penghantar udara ataupun gas. Contohnya apa? Nah, ketika musim hujan, itu biasanya turun hujan yang sangat deras disertai dengan petir. Nah, petir itu dapat terdengar ke telinga kita itu karena adanya media penghantar berupa udara. Nah, contoh lainnya apa, Us? Contoh lainnya ketika ada lonceng berbunyi. Nah, loncengnya jauh, kemudian kita dengar bunyinya. Nah, terus itu merupakan bukti juga kalau bunyi itu dapat merambat melalui udara, seperti itu. Nah, kemudian cepat merambatnya bunyi itu berbeda-beda. Nah, yang paling cepat apa, Us? Yang paling cepat pertama ketika media penghantarnya itu berupa zat padat. Yang kedua, ketika media penghantarnya itu berupa udara. Dan yang ketiga, ketika media penghantarnya berupa zat cair. Maka rambatannya itu lebih cepat ketika media penghantarnya adalah zat padat dibandingkan dengan zat cair begitu. Nah, Ustaz kira penjelasan untuk bunyi cukup sekian dulu ya anak-anak. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, kalian bisa komen, like, dan subscribe ya.